Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat ya. Kita akan melanjutkan ya untuk part ketiga pembahasan asesmen harian ya untuk bab turunan hidrokarbon ya, gugus fungsi kimia kelas 12. Yang punya bukunya merapat ya, saya ambil dari buku Intan Berwara. Ayo buka bukunya ya, nomor 21. Senyawa alkohol berikut yang tidak dapat dioksidasi oleh KMnO4 ataupun K2Cr2O7 dalam suasana asam adalah yaitu alkohol tersier ya. Alkohol tersier itu adalah alkohol yang nempel di C yang udah nggak punya H ya, ini rantai karbon, karbon dan seterusnya ya. Nah di C ini kakinya udah terpakai semua. Nah nanti di sini ada OH. Inilah alkohol tersier. Oke, kita akan coba ya untuk poin A, 3 pentanol 1 2 3 4 5 1 2 3. Nah di sini ada OH. Nah ini dikatakan alkohol sekunder karena di sini ada CH ya, namanya alkohol sekunder. Salah ya, poin B, 2 metil 2 butanol. Nah ini jawabannya nih, 2 metil 2 butanol. Saya buat ya, butanol itu C nya 4, di C kedua ada alkohol dan di C kedua itu ada metil. Nah OH itu nempel di C yang udah nggak punya H lagi ya, maka dikatakan dengan alkohol tersier. Gitu deh, jawabannya adalah poin B. Lanjut ya, kita ke soal nomor 22. Produk reaksi antara CH3 CH2Cl CH3 CH2Cl dengan CH3 CH2ONA. Iya, produknya itu apa? Kita lihat ya, nanti di sini Na-nya lepas, Cl- lepas, nanti akan menghasilkan NaCl. Nah, nanti di sini bersisa ini ya, CH3, CH2O. Nah, nanti ini C2H5 ya, atau CH2CH3 menggantikan gugus Na yang lepas. Di sini ada CH2CH3. Nah, inilah hasil akhirnya ya, etil etil ether atau diethil ether. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin E. Lanjut ya, kita ke soal nomor 23. Senyawa haloalkana yang digunakan sebagai pemadam kebakaran dan zat pendingin pada AC. Ya, yang saya tahu di sini dulu ya, untuk pendingin AC itu kan CFC ya, klorofluorkarbon ya, klorofluorkarbon ya. Maka poin 5 ini pendingin AC, maka kita cari yang belakangnya 5 ya, berarti kalau nggak D ya E. Untuk pemadam kebakaran itu 3 atau 4. Nah untuk pemadam kebakaran itu adalah CCl4 ya, ya tetraklorkarbon. Jawaban yang tepat itu adalah poin 3 dan 5. Next ya, nomor 24. Senyawa yang diperoleh dari reaksi oksidasi 2 metil 3 pentanol. Pentanol tuh C nya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. 2 metil, di C kedua ada metil, dan di C ketiga itu ada alkohol. Ini berarti kan CH ya. Nah ini berarti alkohol apa deh? Ini adalah alkohol sekunder. OH-nya nempel di C sekunder ya, yaitu OH-nya nempel di CH ya, namanya alkohol sekunder. Nah kalau alkohol sekunder dioksidasi itu menjadi keton, maka 1, 2, 3, 4, 5, jadi ada 2 metil, nanti alkoholnya berubah menjadi gugus keton. Ya, inilah jawabannya. Maka ini adalah gugus aldehid, salah. Ini ada gugus keton ya, tapi di C kedua, harusnya di C ketiga. Maka ini salah juga. Ini gugus keton di C kedua, salah. Ini adalah gugus aldehid, salah. Nah ini jawabannya ya, yaitu poin B. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai. Lanjut ya, kita ke soal nomor 25. Senyawa C4H8O2. Nah ini berarti kan Cn H2NO2, yaitu kalau nggak asam karboksilat ya bisa juga ini adalah senyawa yang mengandung gugus ester. Nah tinggal selanjutnya, dapat bereaksi dengan metanol membentuk 2 metil propanoat.
Nah, berarti adalah senyawa asam karboksilat ya. Karena asam karboksilat ini jika bereaksi dengan alkohol menjadi ester. Senyawa tersebut memiliki struktur. Nah, kita akan menulis aja ya, metil 2-metil propanoat. Ini adalah senyawa esternya. Nanti senyawa ester akan saya hidrolisiskan dengan air, nanti menghasilkan asam karboksilat ya yang kita cari, dan alkohol. Oke, metil, saya buat kayak gini dulu, sorry, ini adalah gugus ester ya. Alkilnya itu adalah metil. Lalu kita buat di sini propanoat, jumlah C-nya 3, 1, 2, 3. Lalu di C kedua ada metil, 1, 2, ada metil. Inilah alkil alkanoat. Nah, nanti kalau kita hidrolisiskan, alkilnya itu ya, ini alkil alkanoat. Alkilnya itu jadi alkohol. Maka nanti alkoholnya itu adalah metanol gitu ya. Nah, selanjutnya sisanya itu menjadi asam karboksilat. Oke, H2O itu terion menjadi H+ dan OH-. Nah, ini bereaksi dengan H. Maka jadinya CH3, CH3. Di sini ada H, ke samping ada C, O, H. Inilah asam karboksilatnya. Ini yang kita cari ya. Jadi C4H8O2 adalah berupa asam karboksilat jika ditambah dengan alkohol menjadi ester. Yuk kita kasih nama ya. 1, 2. Sorry, nggak dinamain ya. Ini ditanya tuh senyawanya aja, strukturnya ya. Atau kalau kita kasih nama asam 2-metil propanoat. Ini gugus alkohol, salah. Kita sedang mencari gugus asam karboksilat, ini juga salah. Eter salah, ester ya, salah ya. Nah, jawaban yang tepat itu adalah poin B. 1, 2, 3. Namanya asam 2-metil propanoat. Jawabannya B. Ya, kita masuk ya ke soal nomor 26. Hasil identifikasi suatu senyawa dengan rumus C4H8O. C4H8O ini berarti kan CnH2nO. Nah, kalau nggak aldehid maka keton. Nah, tinggal dua kemungkinan ini ya, aldehid atau keton. Saat dioksidasi menghasilkan senyawa yang memerahkan lakmus biru. Oh, berarti dia adalah aldehid. Aldehid jika teroksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. Asam karboksilat itu sifatnya memerahkan lakmus biru ya. Ya, maka jawabannya mengandung gugus aldehid ya, senyawa tersebut. Selanjutnya, saat diadisi dengan gas hidrogen menghasilkan N-butanol. Oke ya, gini. Menghasilkan normal butanol, maka jadi kayak gini. CH3, CH2, CH2OH. Inilah normal butanol. Nah, diadisi dengan gas hidrogen, berarti kan H2. Nah, berarti aldehidnya ya berarti sama aja butanal ya. 1, 2, 3, 4. Nah, diadisi akan menghasilkan butanol. Oke, maka jawabannya adalah butanol ya, senyawa C4H8O. Ya, ini adalah eter ya, salah ya. Nah, ini adalah alkohol, salah. Ini adalah keton, salah ya. Ini adalah ester, salah juga. Maka jawabannya adalah poin E. Ini adalah gugus aldehid. Ini adalah butanal ya. Jawabannya adalah poin E. Kita lanjut ya ke soal nomor 27. Ketersediaan minyak bumi yang makin menipis dan hasil pembakaran minyak bumi yang dapat menyebabkan pemanasan global mendorong penggunaan bahan bakar alternatif. Salah satu bahan bakar alternatif yang sedang dikembangkan adalah biodiesel. Biodiesel dapat digunakan sebagai pengganti solar. Solar terdiri atas senyawa alkana dengan rantai C16 sampai dengan C20. Sementara itu, biodiesel diperlukan dari proses transterifikasi minyak nabati dan lemak hewani. Biodiesel yang terbuat dari minyak canola ya berasal dari reaksi transesterifikasi kandungan minyak di dalamnya, yaitu asam oleat, asam linoleat, asam
linoleat, ini linolenat ya, dan asam palmitat. Perbandingan rumus struktur solar dan biodiesel dari minyak canola yang tepat berturut-turut adalah, ya, untuk mengetahui jawabannya sekarang kita akan lihat terlebih dahulu ya. Nah, pertanyaannya kan berturut-turut antara solar dengan biodiesel. Dengan biodiesel. Oke ya. Solar itu apa, Mbak? Kita lihat ya pada kalimat di sini. Solar itu terdiri atas senyawa alkana dengan rantai karbon ya. Jadi solar itu saya tulis di sini ya, solar ya. Solar itu terdiri atas rantai alkana, C-nya 16 sampai dengan C20. Nah, kita cari aja yang alkana. Nah, ini kan berturut-turut ya, berarti atas solar, bawahnya itu yang dimaksud biodiesel. Ini bukan alkana ya. Maka poin A salah. Ini alkana ya, rantainya tunggal. Ini bukan alkana, maka nanti salah. Ini juga bukan alkana, maka D salah juga. Selanjutnya untuk poin E, kita lihat ya, ini juga alkana, rantainya tunggal. Nah, berarti kalau nggak jawabannya B, ya jawabannya E. Nah, sekarang kita lihat untuk solar itu C16 sampai dengan 20 ya. Kita lihat untuk poin E, itu berapa jumlah C-nya? 1, 2, 3 ya, C-nya 3 ditambah 8 itu adalah 11 ditambah 1 adalah 12. Untuk poin E itu C-nya ada 12, maka tidak termasuk solar. Kalau solar itu kan C16 sampai 20 gitu ya. Itu bisa untuk eliminasi ya, Dek. Maka poin E itu juga salah. Nah, poin B berapa nih? 1, 2, 3 tambah 13 itu adalah 16 tambah 1 itu 17. Nah, 17 itu berada di rank sini ya, C16 sampai dengan 20. Berarti yang tepat itu adalah poin B. Nah, selanjutnya untuk biodiesel itu adalah esterifikasi ya, kandungan minyak ya, tentang ini asam oleat dan sebagainya, bereaksi nanti menghasilkan ester ya, gugus ester. Kalau transesterifikasi itu pergantian gugus ya, menghasilkan ester. Nah, ini adalah sebuah ester. Nah, ini contoh biodiesel ya. Nah, jawabannya adalah B ya, Dik ya. Semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ya ke soal nomor 28. Perbandingan sifat kedua senyawa tersebut yang tepat adalah, untuk poin A ini adalah gugus asam karboksilat ya. Saya tulis di sini adalah asam karboksilat. Untuk senyawa B ini adalah gugus ester. B itu adalah ester. Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah C-nya sama-sama 6. Berarti ini sama-sama C6H12O2. Oh iya ya, ini ada C6H12O2, sorry. Nah, ditanya adalah perbandingan sifatnya. Senyawa ke-1 itu adalah senyawa asam karboksilat ya. Dihidrolisis menghasilkan alkohol primer. Bukan dihidrolisis ya, Dek ya, tetapi diadisi, bukan dihidrolisis, maka ini salah. Ini di sini untuk askarbok ya. Di sini untuk asam karboksilat, untuk yang kolom kedua itu untuk ester. Senyawa 2 kan itu ester ya. Nah, apakah senyawa asam karboksilat itu bereaksi dengan NaOH membentuk senyawa garam? Betul ya. Askarbok kalau ditambah dengan NaOH itu merupakan menghasilkan garam. Ester bereaksi dengan NaOH membentuk senyawa garam dan alkohol. Betul juga ya. Ini reaksi saponifikasi. Poin B itu kemungkinan betul. Asal karbok dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Kebalikan ya, harusnya lakmus biru menjadi merah, maka ini salah. Asam karboksilat memiliki titik didih lebih rendah, salah. Askarbok antar senyawanya nanti bisa berikatan hidrogen, menyebabkan titik didihnya tinggi, maka poin D salah. Asam karboksilat mempunyai aroma yang khas, kebalik ya. Aroma yang khas itu punyanya ester. Kalau askarbok itu aromanya menyengat. Ini kebalik ya, Dek ya, ketukar. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Lanjut ya, kita ke soal nomor 29. Reaksi yang dapat digunakan untuk melangsungkan reaksi tersebut adalah,
Ini ada aldehid ya, ini CHO, ini aldehid, menghasilkan apa? Menghasilkan alkohol, alkohol primer. Nah, kalau alkohol primer ya, ini Mbak punya alkohol primer, itu kalau teroksidasi akan menghasilkan aldehid. Nah, ini dibalik deh, aldehid maka nanti akan tereduksi ya. Maka akan menghasilkan alkohol primer. Kalau tereduksi itu pakainya H2. Jawabannya adalah A ya. Selanjutnya di sini, ini adalah aldehid menjadi askarbok. Aldehid menjadi askarbok itu reaksi oksidasi. Oksidasi dengan bantuan oksidator ya, K2Cr2O7. Jawaban yang tepat adalah poin A. Lanjut ya, kita ke soal nomor 30 nih, terakhir ya. Berikut sifat-sifat senyawa dengan rumus C6H14O. Nah, berarti kan ini Cn H2N plus 2O. Berarti kalau nggak alkohol, yaitu ether. Nah, selanjutnya tidak bereaksi dengan NaO. Yang tidak bereaksi dengan Na itu adalah ether. Nah, berarti kita cari dulu yang ether ya, Dek ya. Ini salah ya, ini adalah alkohol, ini adalah ester. Salah ya, kalau ether tuh kayak gini, RO, R aksen. Nah, ini ether, ini alkohol ya, salah, ini ether. Nah, berarti jawabannya kalau nggak poin C ya poin E. Nah, kita lihat poin kedua ya. Reaksi substitusi senyawa ini dengan HBr menghasilkan butanol dan 1 bromoetana. Oke, butanol itu seperti apa? Butanol itu kayak gini ya, C ada 4 ya, saya kayak giniin, ditambah dengan 1 bromoetana, berarti kan CH3, CH2Br. Nah, diadisi oleh HBr. Disubstitusi, maaf ya, Dek. Nah, maka nanti ini kepisah jadi 2 ya. Jadi Mbak punya ada 1, 2, 3, 4. Nah, terpisahkan oleh gugus ether. Di sini ada C-nya 2. Oke, ya. Jawabannya mana? Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Begitu, ya. Terima kasih perhatiannya. Semoga kalian semuanya paham ya. Assalamualaikum.